وأصحابهم وفي الدين والدنيا والآخرة خصوصا إلى روحي المسجد اللهم عيسى وسيدي الأعظم النبي المقدم محمد بن علي فعلوي وأصولهما وفروعهما وخصوصا إلى روحي صاحب ربك بالأنفاس الحبيب من الأمير العباس وإلى روح علي بن عبد الله بارك وإلى روحي صاحب ربك بالإرشاد الحبيب عبد الله بن الحجاج وإلى روحي الإمام الشافعي رضي الله عنه الإمام مالك رضي الله عنه الإمام حنبل رضي الله عنه الإمام محمد رضي الله عنه وإلى الإمام الغزالي رضي الله عنه الإمام الشافعي رضي الله عنه الإمام الترمذي رضي الله عنه إلى الإمام الزنجي رضي الله عنه إلى روحي الإمام رضي الله عنه خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب الحبيب عبد الله بن حسين سيد محمد الحزم بعلوي أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعز درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعل حبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفعنا بالتي في زمرة بالحق وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. آمين آمين يا رب العالمين. وقال المؤلف الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. ومن معاصي اللسان الغيبة وهي ذكرك أخاك المسلم بما يكرهه وإن كان فيه، والنميمة وهي نقل القول للإفساد والتحديث من غير نقل قول ولو بين بهائم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukurlah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, setelah kemarin beres Syekh Musonif menerangkan kepada kita tentang bagian-bagian daripada kemaksiatan perut dan juga kemaksiatan mata, pada malam hari ini insyaallah akan diterangkan wa min mahasil lisani, yakni sebagian daripada kemaksiatannya lisan. Al-ghibatu yakni ghibah. Karena yang namanya lisan seorang mukmin itu selalu dia jaga dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa saja yang keluar dari mulut kita, dari lisan kita, semua akan diminta pertanggungjawabannya kelak di pengadilan akhirat. Maka dari kesalahan-kesalahan lisan, yang pertama ghibah,
yakni menghibah, menggosip. Apa? Wahya dzikruka akhakal muslim bima yukrihhu, yakni menyebutkan saudara muslim kamu dengan perkataan atau dengan omongan yang tidak ia sukai. Wa in kana fih, walaupun itu kenyataannya. Umpamanya ada saudara seagama kita, matanya maaf kata buta umpamanya, terus kita menyebutkan, mengomongkan, membicarakan kebutaan mata saudara kita kepada orang lain umpamanya, walaupun kenyataannya bima fihi memang buta, tetapi apa? Yakrihhu, orang yang disebutkan itu tidak menyukainya. Orang yang disebutkan tadi tidak menyukainya, maka jatuh itu yang namanya riba. Kecuali kalau umpamanya ngomongin orang dengan omongan-omongan yang disukai sama pelakunya, umpamanya membicarakan keindahannya atau kebaikannya atau kenikmatan yang yang diberikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana orang tersebut ketika mendengar omongan tadi merasa senang, maka itu bukan yang namanya hibah. Patokannya adalah bima yakrihu, omongan apa saja yang dibenci sama orangnya kok dibicarakan sama orang lain, maka jatuh yang namanya dosa ghibah. Baikkan, tapi walaupun itu omongan sesuai sama kenyataannya. Min ma'asil lisani, masuk ke dalam kemaksiatannya lisan kita. Kemudian wan namimah, yang kedua namimah, mengadu domba. Wahya naqlul qawlil ifsadi wa tahrisi min ghairi naqlil qaul walau bainal bahain, yakni memindahkan perkataan dari seseorang kepada orang yang lain dengan tujuan merusak. Tahrisi alias mengadu langsung tanpa memindahkan omongannya. Umpamanya si A ngomong sama si B, si A ngomong saya tuh heran sama si C umpamanya, saya heran sama si C, kenapa kok waktu itu dia ngomong nggak enak sama Ana ya, padahal lagi cerita ke si B. Si B ini memindahkan omongannya si C, si A kepada si C. Si C, kamu tahu nggak? Si A waktu itu ngomongin kamu. Orang digituin aja sudah emosi duluan, walaupun belum tahu ngomongin tentang apa. Tapi kalau diomongin si A itu ngomongin kamu kemarin di depan saya, wah itu sudah menimbulkan khosmah atau permusuhan di dalam hatinya si C. Maka itu jatuh ke dalam an-namimah, yakni mengadu domba. Walaupun benar si A itu ngomongnya begitu, tapi diomongin lagi ke si C-nya dengan niat untuk mengadu domba. Nih ma'asil lisan, masuk ke dalam kemaksiatannya lisan. Namanya lisannya seorang yang beriman itu jauh dari yang namanya namimah. Dia jaga lisannya supaya tidak menimbulkan fitnah yang bisa mengadu domba dua pihak. Walau bainal bahaim, walaupun antara hewan, maksudnya bagaimana? Maksudnya memanas-manasi orang kepada satu hewan, umpamanya kucing. Ini kucing pernah waktu itu ngencingin rumah kamu, pada dengan niat manasi biar yang si C-nya ini
merasa benci sama si kucing yang niatnya itu biar melakukan satu tindakan sama si kucing ini, itu pun diharamkan, masuk ke dalam dosa namimah. Kemudian wal kadzib juga termasuk daripada ma'asiyatnya lisan, yakni berkata bohong, wa huwal kalamu bi khilafil waqi', berbicara tidak sesuai kenyataan. Berkata bohong pun itu termasuk kemaksiatannya lisan. Maka ucapannya, lisannya seorang mukmin itu jauh daripada dosa berbohong. Wal yaminul kadzibah, dan juga janji palsu. Enggak suka mengubar janji-janji tapi yang kadzibah. Insyaallah deh kalau umpamanya akhir bulan ini buat kamu. Ini menjanjikan sesuatu sama orang lain, hati-hati. Itu janji tersebut akan berbalik kepada diri kamu tanggung jawabnya. Kalau kamu tidak bisa menepatinya, nggak usah terlalu mengubar janji kepada orang lain. Masuk dosa besar juga. Al-yaminul kadzibah, sumpah atau janji yang bohong. Apalagi kok kayak berjanji sama Allah Subhanahu wa ta'ala, kayak bernadar, berjanji kalau umpamanya kerjaan saya berhasil, saya akan bernadar menginfakkan 20% hasilnya kepada orang yang membutuhkan. Kok dikasih sama Allah Ta'ala kemudian melanggarnya, mengingkarinya, dosanya lebih besar, bahaya. Maka jaga yang namanya lisan ini dari janji-janji yang tidak bisa kita tepati. Wa alfazul qadhaf, juga termasuk daripada kemaksiatannya lisan, yakni ucapan-ucapan menuduh zina seseorang. Wa hiya katsirah hasiluha kullu kalimatan sabu insanan aw wahidan min qarabatih ila zina. Namanya lafaz-lafaz menuduh zina seseorang itu banyak. Kan tetapi kesimpulannya kullu kalimat, pokoknya tiap-tiap ucapan tansubu insanan yang menisbatkan kepada orang lain, awahidan atau seseorang min qarabatihi dari keluarganya, ila zina dinisbatkan zina. Si fulan umpamanya pernah satu ketika zina tuh sama si ono umpamanya, dengan dia tidak tahu kenyataannya. Hati-hati, yang namanya tuduhan itu bisa kembali kepada dirinya. Bahkan yang namanya qadhaf ini fahiya qadhafun liman nasaba zina ilaihi imma sharihan mutlaqan. Itu ada kalanya ucapannya itu jelas menuduh zina. Si fulan pernah zina tuh sama fulanah. Au kinayah biniyatin, atau dengan sindiran tapi dengan niat menuduh zina. Tuh si fulan itu pernah tuh sama si fulanah, tanpa bisa memperlihatkan bukti, jatuhnya adalah tudingan zina. Wa yuhaddul qadhif ila tamanina jildah. Adapun orang yang menuduh zina ini secara hukum syariat hukumannya adalah dicambuk sebanyak 80 kali cambukan. Kalau kemarin hadnya orang peminum khamr itu 40, tapi orang yang nuduh zina itu lebih
banyak 2 kali lipat sampai 80. Makanya yang namanya hukum Islam itu Masya Allah, orang kalau mau menuduh zina itu harus bisa mendatangkan saksi. Datang nih si A nih kepada hakim, ya hakim, saya pernah lihat si B ini berzina sama si C umpamanya. Hakimnya nuntut pembuktian, apa bukti yang kamu bisa hadirkan, bisa datangkan. Dan di dalam bukti itu sendiri memiliki persyaratan. Kalau soal, kalau enggak salah itu 4 orang yang menyaksikan. Kamu enggak bisa mendatangkan pembuktian ini, maka hukuman zina tersebut akan kembalinya kepada diri kamu. Malah kamunya yang bakal dicambuk sebanyak 80 kali. Warqib nisfuha, adapun hukumannya budak itu separuhnya dari 80. Jadi kalau orang merdeka itu 80, kalau budak itu hukumannya 40. Wa minha, sebagian daripada maksiatnya lisan sabtu sahabat, mencaci maki sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kemarin sudah dikatakan, bahkan Imam Malik mengatakan orang yang mencaci maki sahabat sudah terjerumus dalam dosa kekafiran. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai sahabatnya. Karena siapa yang mencacinya, Rasul sangat membenci orang tersebut. Wa syahadatuz zur, dan juga saksi palsu, menjadi saksi palsu, maka omongan yang keluar daripada saksi palsu tersebut masuk ke dalam maksiatnya lisan. Wal khuluf fil wa'ad, juga menyalahi, mengingkari daripada janjinya idza wa'adahu, ketika dia berjanji kepada seseorang. Wayut marokh, yakni menyembunyikan daripada janjinya. Lupa apa iya sih kemarin enggak bermaksud berjanji sama ente, itu cuma ngomong aja. Itu pun masuk ke dalam maksiatnya lisan. Kemudian wa matlul ghani, yakni menunda membayar hutang. Ditagih nih sama orang yang punya hutang, terus ditunda, maaf sekarang ini lagi nggak ada, padahal dia sudah ada uangnya. Maka ngomongnya maafnya aja ini sudah dijatuhi maksiat lisan. Sebab apa? Yang pertama sudah berbohong, katanya nggak ada, kenyataannya sudah ada itu uangnya, tapi ditagih buat keperluan lain umpamanya. Sengaja menunda hutangnya, ngomongnya maafnya pun tergolong maksiat lisan. Maka orang-orang yang beriman ketika memiliki hutang dan ditagih, ketika ada akan mendahulukan membayar hutang terlebih dahulu. Sebab yang namanya hutang ini berat di pengadilan akhiratnya. Enggak cuma hablum minallah saja, tapi ini hubungannya sama manusia, yang mana harus minta ridho untuk diampuninya dosa kamu karena tidak membayar hutang. Itu bukan hanya bertobat sama Allah Ta'ala saja, akan tetapi yang mutanginya harus meridhoi terlebih dahulu. Sebelum ada ridho dari yang mutanginya, ini berat entar di pengadilan akhiratnya. Wasabu, wasabu, kemudian mencaci, suka mencaci maki orang lain. Ini juga perbuatan dosa lisan masuknya, ataupun merendahkan, menghina derajatnya orang lain. Buta, sini ente
wajah. Nah, ini pun masuk ke dalam dosa lisan. Walan juga sering melaknat, sedikit-sedikit melaknat, sedikit-sedikit melaknat, sedikit-sedikit melaknat, masuk juga ke dalam dosanya lisan. Wal istihza' bil muslim, merendahkan derajat seorang muslim. Wa kullu kalamin, dan tiap-tiap ucapan. Wa kullu kalamin yudillahu, tiap-tiap ucapan yang menyakiti hati seorang muslim. Wal kadzib 'ala Allah wa 'ala rasulihi, berbohong kepada Allah dan juga kepada utusannya Allah, yakni mengingkari daripada nadarnya. Nadar kalau umpamanya dapat proyek ini mau mengeluarkan segini kok bohong, itu pun masuk ke dalam kemaksiatannya lisan. Wa da'wal batil, mengajak seseorang kepada suatu kebatilan, suatu kesalahan, suatu dosa, itu pun yang keluar dari lisannya sudah dihitung satu dosa. Kemudian wa talaqul bid'ah, termasuk daripada maksiatnya lisan, yakni tolak bid'ah, yakni menceraikan istri dalam keadaan haid. Umpamanya kita punya istri dalam keadaan haid, itu jangan kita ceraikan terlebih dahulu. Mau menceraikan istri umpamanya sudah tidak cocok dan lain sebagainya, alasan-alasan syariat yang ada di dalamnya, maka nunggu dulu nih istri dalam keadaan suci terlebih dahulu, baru kita urusin perceraiannya, baru kita mengucapkan talak. Ketika istri haid kok kita talak, itu namanya talak bid'ah, dan jatuhnya omongan kita termasuk daripada kemaksiatannya lisan. Wadihar, dan juga talak bihar, yakni menyerupakan istri dengan mahramnya. Seperti aku lihat-lihat punggung kamu itu kayak punggung ibuku, maka sudah terjadi talak bihar. Begitu. Ngomongnya saja sudah dosa, kemudian talak bihar itu jatuhnya 3 talak. Kamu menyerupakan punggung istri kamu dengan punggung ibu kamu, itu sudah jatuh talak 3. Hati-hati, sudah nggak bisa lagi untuk digauli, bahkan nikah lagi pun sudah tidak bisa. Kalau begitu harus ada muhallil atau orang yang menikahinya dulu, kemudian bercerai, baru bisa kita menikahinya lagi. Orang kalau mau masuk ke dalam pernikahan itu harus paham bab-bab ditalak. Yang namanya talak ini ucapan harus benar-benar dijaga sama hubungan suami dan istri. Gak usah pakai niat, kalau kamu bercanda tapi lafadznya itu bayin, lafadznya itu jelas, jatuh itu talak. Niatnya bercanda. Kalau kami bikin kopi manis kayak gini lagi, kayak talak 3 kamu. Besoknya bikin kayak gitu lagi, udah jatuh talak 3, udah istri. Jangan main-main sama omongan cerai. Karena yang namanya cerai itu bukan di pengadilan agama saja. Pengadilan agama itu cuma formalitas, dalam artian meresmikan saja. Tetapi secara agama kamu sudah mengucap satu ucapan cerai, sudah jatuh. Kemudian wafihi kafarah ilang yutolik fauran wa ya'isku raqabah. Kan yang namanya
talak lihat ini ada kafarat atau ada denda jika tidak langsung diceraikan. Dendanya yaitu memerdekakan budak mukmin yang selamat dari haid. Fa'il ajaza, kalau umpamanya nggak bisa memerdekakan budak, shoma syahrain mutatabi'aini, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak bisa juga, malaka sittina miskinan, sittina muda, yakni memberikan makan kepada 60 fakir miskin sebanyak 60 mud, kurang lebih 7 on. Wa minha al-lahnu fil Qur'an, sebagian daripada maksiat lisan adalah al-lahn, yakni sengaja menyalahi harokat ketika membaca Al-Quran. Gak tahu aslinya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Ini Alhamdulillah, Alhamdulillahi, jadi Alhamdulillah dengan sengaja, maka jatuh ke dalam kemaksiatannya lisan. Wa illam yuhilla, sekalipun tidak merubah maknanya. Wa illam yuhilla bil makna, sekalipun tidak merubah maknanya, apalagi kok sampai mengganti harokatnya ini merubah makna daripada Al-Quran, dah tambah-tambah dosanya. Wa su'alu lil ghani bimalin aw khirfatin, termasuk kemaksiatannya lisan, yakni mengemis kepada orang-orang kaya bimalin, dengan meminta harta, aw khirfatin ataupun pekerjaan. Enggak boleh. Tapi yang namanya orang mukmin itu orang yang mulia, dilarang keras untuk mengemis kepada orang lain, apalagi sama orang kaya. Nggak boleh. Dilarang itu dalam Islam, kerjaan mengemis seperti yang di jalan-jalan sekarang. Sekarang orang ngemis itu bukan dijadikan kebutuhan lagi. Parahnya sudah sampai ke gaya hidup. Bukan kebutuhan, sampai ke gaya hidup. Jangan lihat casingnya, rumahnya, coba lihat. Lebih penghasilannya dari manajer bank sekalipun. Ini namanya mengemisnya itu bukan untuk mencari kebutuhan pokok. Kalau untuk mencari kebutuhan pokok mah bahasanya malah nolong orang yang punya. Sebab apa? Di hartanya orang yang punya itu ada hartanya orang yang membutuhkan kebutuhan pokok. Tetangga kita kok nggak makan karena nggak punya uang, terus minta sama kita, itu bukan ngemis, itu minta haknya dia. Malah justru menolong kita. Kalau kita menahan harta kita untuk diberikan kepada tetangga yang lagi kelaparan, kita yang kena dosa. Kan tetapi kalau mengemis itu yang diharamkan. Mengemis buat gaya hidup, bukan cuma buat pekerjaan aja, sampai ke gaya itu. Apalagi kok diembel-embeli dengan pakaian-pakaian muslim ini, ya Allah, kadang sedih gitu, kadang bersedih. Udah, kamu kalau mau ngemis aja, nggak usah pakai atribut muslim. Jadinya apa? Kamu merendahkan derajat pakaian yang kamu pakai kalau begitu. Kalau kamu mau merendahkan diri kamu, fadhol, jangan bawa atribut keagamaan di dalam pekerjaan kamu. Kadang sudah nggak punya pikiran orang-orang begitu. Wah, yang ngemis ini yang masih bisa ada tenaganya buat kerja lagi, itu dosa luar biasa itu. Nauzubillah min dzalik. Udah menghinakan daripada derajat dirinya sendiri,
Kalau memakai atribut muslim menghinakan derajatnya Islam. Double. Wa nadar bi qasdi ihramil waris. Termasuk daripada kemaksiatannya lisan, yakni bernadar dengan tujuan agar para ahli waris tidak mendapatkan warisan. Tidak boleh. Umpamanya orang tua gitu kan punya harta, saya bernadar kalau saya mati ini semua harta saya akan saya sumbangkan ke masjid umpamanya. Sedangkan dia punya ahli waris. Ini namanya nadar dengan tujuan apa? Menghalangi ahli waris untuk mendapatkan haknya. Itu pun tidak diperbolehkan oleh syariat. Haram hukumnya. Kenapa? Masuk ke dalam kemaksiatannya lisan. Wa tarkul wasiyah bidainin aw ainin la ya'lamuha ghairuhu, ataupun tidak mau berwasiat untuk dibayarkan hutangnya jika mati, atau tak mau wasiat urusan barang yang tidak tahu urusannya kecuali dia. Ya, kalau umpamanya saya mati, saya punya hutang itu sama si Z 5 juta, saya berwasiat kalian para ahli waris itu jangan membayar hutangnya kepada Zaid, dah pakai aja itu harta kamu, harta warisan untuk keperluan pribadi kamu. Ini wasiatnya aja sudah terhitung maksiat lisan, tidak diperbolehkan. Ataupun dia tidak mau berwasiat kepada urusan barang yang tidak tahu urusannya kecuali dia. Kalau dia nggak berwasiat nih ahli waris nggak tahu nih, maka itu pun termasuk ke dalam maksiatnya lisan. Wal i'tima'u ila ghairi abih, termasuk daripada kemaksiatannya lisan, yakni mengakui nasab selain bapaknya atau kepada selain yang memerdekakannya. Yakni banyak di zaman sekarang yang mengaku-ngaku sebagai keturunannya Rasulullah SAW tanpa nasab yang diverifikasi dari ahli nasab. Ada yang namanya ahli nasab, namanya Aradito. Itu memang berkompeten di dalam bidang bernasabah. Gak sembarang orang bisa bernasabkan kepada Rasulullah SAW. Ada penelitiannya juga, gitu. Umpamanya mengaku-ngaku sebagai habaib, mengaku-ngaku sebagai zuriatnya Rasul demi mendapatkan keuntungan dunia. Maka kesalahannya yang pertama, niat yang jelek untuk mendapatkan keuntungan dunia. Kesalahan yang kedua, yakni dia mengakui nasab yang bukan bapak dia. Malah yang bapak dia asli tidak diakui nasabnya. Nasab saya sampai Rasulullah, sedangkan aslinya bukan. Itu pun masuk ke dalam kemaksiatannya lisan. Wal hibatu ala hibati akhi, atau melamar perempuan yang sudah dilamar oleh saudaranya, oleh temannya. Nih kalau istilah sekarang pagar makan
tanaman, ini maksiat juga, sudah diikat nih sama orang, anak perawan sebelah umpamanya masih diikat doang, kompromi sama bapaknya, udah balikin aja nih, mending dapat saya, kalau dapat saya terjamin ini itu diiming-imingi macam-macam. Itu pun ngomongnya sudah terhitung maksiat lisan. Dah, jangan jadi pager makan tanaman, taunya teman aja dari belakang nikung, ini bahaya juga orang kayak gitu. Kemudian buat fatwa bi ghairi ilmin, mengeluarkan fatwa tanpa didasari dengan ilmu. Yang namanya fatwa di sini fatwa syariat atau hukum-hukum syariat. Itu ada ilmunya, ada tata caranya. Sesuatu yang mau difatwakan itu memiliki persyaratannya. Kok kita ditanyain satu hukum sama orang lain, kemudian kita memberikan fatwa tanpa didasari dengan pengetahuan aslinya. Umpamanya nggak ada kitab rujukannya, umpamanya dia tidak berkompeten dalam bidangnya, ini pun termasuk kemaksiatannya lisan. Kemudian wa ta'limu wa ta'allumu ilmi mudhir, belajar dan mengajar ilmu yang membahayakan, ini pun masuk ke dalam kemaksiatannya lisan. Umpamanya belajar apa? Belajar ilmu nujum, ilmu perbintangan, apa? Biar bisa ngeramal gitu. Di Islam pun sudah dibatasi, boleh kamu mempelajari rasi bintang ini cuman seukuran untuk menentukan tanggal masuknya bulan, nggak boleh lebih dari itu. Kamu lahir kapan? Senin, hari Senin Pahing umpamanya, atau weton gitu kan. Wah, kalau kamu Senin weton ini di dalam ilmu perbintangan itu kamu nggak bagus kerja di air umpamanya. Ya iyalah, emang lele apa kerjanya di air. Ini nggak boleh melebihi daripada batasan yang telah ditetapkan oleh syariat. Kok dipelajari itu pun masuk ke dalam maksiatnya lisan. Wal hukmu bi ghairi hukmillah, ataupun menghukumi selain daripada hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nadbu wa nayahatu wa kullu qaulin yahusu ala muharramin, meratapi dengan suara keras pada mayit, setiap ucapan yang mendorong kepada orang lain untuk berbuat haram atau meninggalkan kewajiban, itu nggak boleh juga. Terlalu meratapi, umpamanya ada daripada keluarga kita yang meninggal dunia, ya Allah, kenapa engkau cabut duluan ya Allah? Meratapi dengan suara yang keras. Ini bukan lisannya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun wa kullu qaulin yahusu ala muharramin aw yufattiru an wajibin, atau setiap omongan yang mengajak mendorong seseorang untuk melakukan suatu keharaman. Dipengen-pengeni, udah kamu kalau umpamanya sudah tinggi, yang namanya tinggi itu height itu rupanya itu ada macam-macam loh. Ada orang tinggi itu tingkatannya tinggi yang seperti ini, dalam artian di sini kayak tinggi dalam kemabukan gitu kan. Yang dia itu ngomong begitu itu mendorong orang yang mendengarnya biar bisa mencobanya.
omongan yang begitu aja, menceritakan hal yang demikian saja sudah dianggap maksiat lisan, bukan dari omongannya orang-orang yang beriman kepada Allah. Juga omongan yang mencegah seseorang untuk melakukan kewajiban. Udah, ntar aja ngajinya, ini dulu nongkrong, bentar lagi, ntar jam 12 aja berangkatnya. Ini menghalangi seseorang untuk melakukan kewajiban. Omongannya pun sudah tergolong maksiat. Wa kullu kalamin yakdahu fiddin, atau tiap-tiap ucapan yang mencela agama. Jangan sampai ada pada lisan kita au ahadi minal anbiya, mencela salah satu daripada nabi-nabi, au fil ulama, ataupun ulama. Ini enggak boleh. Kalau derajat nabi sudah kafir udah. Walaupun itu Nabi Isa alaihi salam, enggak boleh kita mencelanya. Harus menempatkan magom anbiya pada tempatnya, yakni apa? Khairul khalqi, sebaik-baiknya ciptaan Allah, yakni yang pertama adalah para nabi-nabinya Allah. Bahkan derajatnya para malaikat itu di bawah derajatnya para anbiya. Kok kamu lecehkan, kok kamu rendahkan, maka lisan kamu bisa mengeluarkan kamu dari agama Islam. Ataupun mencaci maki ulama, merendahkan ulama, awal ilmi, atau merendahkan ilmu, nggak boleh. Walaupun kita nggak cocok umpamanya sama jalan pikirnya, sama jalan yang ditempuhnya, nggak boleh kita merendahkan derajat keulamaan. Iya, ini banyak terjadi pada zaman sekarang. Saking apa? Tidak memahami dasar-dasar ikhtilaf, tidak berbesar hati atau bijaksana di dalam menanggapi suatu perikhtilafan, suatu perbedaan pendapat. Memaksakan, pokoknya kalau nggak begini ya salah, pokoknya kalau nggak begini ya kafir. Lah, ini masuk, entar hati-hati yang begitu. Kita orang ahli sunnah wal jamaah, bukan thariqah takfiriyah. Jadi jaga lisan kita dari suka mengkafirkan saudara seagama kita. Awal ilmi, atau merendahkan ilmu. Pasti belajar ilmu tauhid nggak manfaat. Wah, hati-hati, maksiat lisan itu. Pasti belajar ilmu fikih nggak manfaat, hati-hati. Awil syar'i, merendahkan syariat, awil Quran, merendahkan Al-Quran, aw fi syai'in min sya'airillah, atau merendahkan sesuatu dari syiar-syiarnya agamanya Allah. Itu tabligh akbar, ngapain sih berisik doang, macet-macetin doang. Nah, ini ngomongnya aja sudah dijatuhi maksiat lisan, bukan omongan-omongan yang keluar dari lisannya orang yang beriman. Wa mina at-tarmir, sebagian dari kemaksiatan lisan adalah meniup seruling. Wa sukutu anil amri bil ma'ruf, diam di dalam perkara mengajak kebaikan. Enggak ngajak kebaikan, diam aja, itu sudah maksiat lisan. Wa nahyi 'anil munkar, atau diam untuk mencegah kemungkaran. Bi ghairi udhrin, tanpa adanya udzur. Dalam artian apa? Dia mampu, padahal umpamanya saudaranya yang melakukan kemaksiatan. Loh, umpamanya saudaranya itu kan bisa menasehatinya dengan lisan. Karena kalau dengan fisik, dengan af'al, umpamanya memadorotkan, maka dengan lisan gitu. Kok dengan lisan padahal dia bisa, tetap dia diam,
masuk ke dalam kemaksiatannya lisan. Ataupun dengan anak kita berbuat salah kok kita diem aja, yakni kesalahan-kesalahan syariat, maka termasuk kemaksiatan lisan juga. Wa katmul ilmi dini wajib ma'a wujudit thalib, atau menyimpan, mengumpetkan, menyembunyikan ilmu agama yang wajib sementara ada orang yang ingin menuntutnya. Kita tahu nih ilmu fikih, kita tahu nih kitab Sulamut Taufik, ada orang mau belajar sama kita kok kita nggak mau mengajarkannya, itu pun masuk ke dalam maksiatnya lisan. Wadhahik li khurujir rih, ataupun menertawakan orang yang buang angin atau kentut, menertawakan dengan istihza, dengan niat menghina, merendahkan, ya, masuk ke dalam kemaksiatannya lisan juga. Udah kalau ada yang kentut diem aja dah, rasain aja dah. Jangan diketawain, tapi kalau ketawanya itu untuk niat merendahkan, masuk ke dalam kemaksiatannya lisan. Awala muslimin istihqaran, tertawa kepada seorang muslim dengan niat merendahkan atau menghinanya, ketawanya aja masuk ke dalam kemaksiatan lisan. Wakat musyahadah, menyembunyikan kesaksian. Umpamanya dia tahu ada orang yang maling itu si fulan, kok dia sembunyikan, anak nggak mau urusan deh, malah ribet, itu pun masuk ke dalam kemaksiatannya lisan. Karena yang namanya seorang yang beriman, seorang mukmin itu qulil haq walau kana murran, akan mengatakan suatu kebenaran walaupun kenyataannya itu pahit. Kemudian wanisyanul Quran wa tarkuradis salamin wajib alaih, melupakan Al-Quran, dia sudah menjadi penghafal Al-Quran, terus karena kelalaian dia nggak mau menjaga hafalannya lagi, maka jatuhnya ke dalam maksiat lisan. Orang yang sudah jadi tahfidz itu diwajibkan untuk menjaga, selalu menjaga hafalan dia. Itu loh, entah itu seminggu sekali atau sebulan sekali mutolaah lagi hafalan-hafalan dia. Umpamanya sudah ada usaha untuk menjaganya kok tetap lupa, maka lupanya itu bukan karena kelalaian dia, sebab dia sudah berusaha. Tapi kalau nggak ada nilai usaha menjaganya, kok lupa, itu baru termasuk kemaksiatannya lisan. Ataupun meninggalkan menjawab salam yang wajib atas dirimu. Jadi ada perkara mengatakannya sunnah, menjawabnya wajib. Apa? Yakni ucapan salam. Umpamanya kita ada yang mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum, dia dapat kesunahan. Akan tetapi kita yang diucapkan salam itu wajib untuk menjawabnya. Kok kita diam saja, itu pun masuk ke dalam kemaksiatannya lisan. Wal qublatul muharrikati lil muhrimi binusukin, atau mencium istri dengan syahwat ketika sedang ihram haji. Walisaimi bagi, atau ketika puasa fardu atau puasa yang wajib seperti bulan Ramadan. Kemarin sudah diterangkan kalau
di orang muhrim, orang yang sedang dalam keadaan ihram, itu diharamkan untuk bersenang-senang dengan istrinya, dengan pasangannya. Kok sedang ihram dia mencium istrinya dengan syahwat, itu pun masuk ke dalam kemaksiatannya lisan. Ataupun puasa nih, puasa-puasa begini, lagi siang-siang iseng-iseng nyium istrinya, itu pun masuk ke dalam kemaksiatannya lisan. Jaga tuh mulut. Kalau umpamanya puasa jangan main nyosor-nyosor aja, tunggu bentar. Kecuali kalau ciumannya ini bila syahwat, tanpa syahwat ya nggak apa-apa. Yang ada kalau sama istri mah ciuman dengan syahwat, makanya diharamkan ketika sedang berpuasa. Dicium dengan syahwat masuk ke dalam kemaksiatannya lisan. Auliman la yahillu lahu qiblatahu, atau mencium orang yang tidak halal dicium, orang yang halal aja seperti istri kehitung maksiat, apalagi kok istri orang yang halal sama dirinya. Ini sudah lebih dosanya, ini sudah lebih maksiatnya. Faslun wa min ma'asil udhuni. Pasal ini membahas tentang sebagian daripada kemaksiatan telinga. Al-istima'u ila kalami qaumin anhu. Yang pertama adalah mendengarkan pembicaraan orang-orang yang sengaja menyembunyikan pembicaraannya, atau kalau bahasa sini itu nguping, sengaja nguping, kepo nih ngomong apa sih, padahal ngomongnya udah bis giniin sama dia. Itu masuk ke dalam kemaksiatan telinga, karena yang namanya telinganya seorang mukmin itu jauh dari perkara-perkara nguping, jauh dari perkara-perkara kepo sama omongan yang dirahasiakan sama orang lain. Wa ila mizmar wa tunbur wa sa'iril aswatil muharramati, ataupun mendengarkan suara seluring, tambur dan semua suara yang diharamkan. Wa kal istima'i ilal ghibah wan namimah, bahkan diharamkan mendengarkan suara ghibah. Ini si A lagi ngomongin si B sama si C, kok kita ikut dengerinnya aja, itu sudah dikatakan maksiat lisan. Kalau udah waktunya tuh acara-acara yang gosip-gosip di TV itu jangan ditonton. Kok kita nonton, lihatnya sudah maksiat, dengarnya pun sudah dijatuhi kemaksiatan. Kalau kita punya istri, punya keluarga, masih suka nonton gosip-gosip begitu, ya kita nasihatilah atas tanggung jawab kita sebagai seorang suaminya. Hati-hati, itu masuk maksiat juga namanya. Wasairil aqwal muharramati bi khilafi ma idza dakhala alaihi sama'u qahran wa karihahu wa lazimahu al-inkari al-qadar, atau mendengarkan ucapan-ucapan yang haram seperti cacian, makian, atau yang termasuk ke dalam maksiatnya lisan yang tadi dibicarakan. Lagi nyaci maki, lagi laknat orang, kok kita dengerin, maka dengerinnya aja kita sudah kejatuhan maksiat. Kecuali kalau umpamanya mau nggak mau kita mendengarkan, orang kita lagi duduk, suaranya kenceng, mau nggak mau terdengar oleh telinga kita, dan keadaan kita karihahu, mengingkari, membenci omongan tersebut, walazimahul ingkar qadaroh, dan kita mengingkari daripada ucapan tersebut, maka tidak dosa.
Faslun wa min ma'asil yadaini. Hal ini membahas bagian daripada kemaksiatannya tangan. Tangan seorang mukmin itu dijaga dari perkara-perkara yang diharamkan. Termasuk perkara yang diharamkan tersebut min ma'asil yadain, termasuk sebagian kemaksiatannya tangan at-tatfifu fil kaili wal wazni wad dar'i, yakni mencuri atau mengurangi nilai takaran, timbangan dan ukuran. Tuh haram tuh kemaksiatannya tangan. Umpamanya madu nih, tuh minta halalnya aja. Kalau umpamanya ditimbang kok ada yang kurang, tapi yang jelas pakai timbangan yang di dalam sih sudah pas. Ya nggak tahu kalau timbangannya rusak, makanya minta halalnya aja udah. Karena apa? Mengurangi timbangan, takaran, ukuran itu pun termasuk kemaksiatannya tangan. Beli cabai 1 kilo kurang 1 cabai aja itu sudah terhitung maksiat. Itu sudah terhitung dosa. Kemudian wasariqatu, ataupun mencuri, wa yuhaddu insaraqa ma yusawi rubu dinarin min hirsihi biqad'i yadihil yumna thumma in ada farijluhul yusra thumma yaduhul yusra thumma rijluhul yumna. Adapun pelaku pencurian itu akan dihukum dengan dipotong tangan kanannya jika apa yang dicurinya setara dengan 1/4 dinar. 1 dinar itu nilainya 4,25 gram emas. Berarti berapa nilainya? Emas sekarang berapa 1 gramnya? Berapa emas? 900. Udah turun. Ya taruhlah 1 juta namanya dah. Berarti 4,25, nyurinya lebih dari 4.250.000. Nyurinya apa? Nyuri motor, nyuri umpamanya barang-barang yang nilainya itu 1/4 dinar. Oh, 1/4 malahan di sini. Berarti 1 juta, lebih dari 1 juta. Itu hukumannya dipotong tangan kanannya yang pertama. Umpamanya udah dipotong tangannya, in ada masih nyolong lagi, farijluhul yusra, maka dipotong kaki kiri. Disilah habis tangan kanan masih nyuri, kaki kiri udah, tumma yadahul yusra, nyolong lagi tangan kirinya, kemudian nyolong lagi rijluhul yumna, kaki kanannya. Jadi sila hukuman orang nyolong itu sila. Wa minha an-nahbu wal ghasbu wal maqsu wal hulul. Bagian daripada kemaksiatannya tangan, membegal, menggosok, memungut pajak secara liar, wal hululu, berkhianat pada barang yang akan dibagikan, wal qatlu, dan juga membunuh, wa fihil kafaratu mutlak, dan di dalam kesalahan dosa membunuh itu harus membayar kafarat secara mutlak, harus membayar denda. Wahya isqu raqabah mukminatin salimatin, yakni memerdekakan budak perempuan yang mukminah dan juga selamat daripada aib. Fa in ajaza, kalau enggak bisa, shoma syahraini mutatabi'aini, harus puasa 2 bulan berturut-turut. Wa fi amdihi, dan di dalam kesengajaannya, pamanya membunuhnya itu karena
sengaja memang ada niat, yakni al-qisasu, harus dikisos. Tapi kalau umpamanya nggak sengaja, mutlaknya bayar denda kafarat. Umpamanya dia lagi ngelempar kulit pisang, mau ngelempar ke tong sampah, keluar dari tong sampah ada orang jalan di situ, kepleset, mati di tempat umpamanya karena kepleset kulit pisang, maka kafarat. Tapi kalau sengaja memang membunuhnya harus dikisos, illa afa'anhu alat diyatin au majanan, kecuali ia dimaafkan oleh siapa? Oleh keluarganya dengan cara membayar denda ataupun gratis, sudah ada ikhlasin. Wa fil khata'i wa shibihi adiyatu, adapun membunuh karena kesalahan, kelalaian ataupun yang seirama semakna dengan lalai, wahia adiyatu, harus membayar dia. Diahnya apa? Wahia mi'atu minal ibili fidzakaril hurril muslim, yakni harus membayar 100 onta kalau membunuh orang laki-laki yang muslim. Wa nisfuha fil unsatil hurratil muslimah, separuhnya lagi berarti 50 kalau yang dibunuhnya itu perempuan muslimah. Wa tahtalifu sifatu diyah bihasabil qasli, dan yang namanya hitungan dia ini akan berbeda-beda sesuai dengan kasus yang ada. Yang jelas dianya itu 100 ekor onta. Kalau onta itu taruhlah harganya $1.000 kalau di sono, 15 juta kali 100 berapa? 15 juta 150, 1,5 miliar, harus bayar 1,5 miliar tuh, bunuh satu orang dengan kelalaiannya, lalai dalam artian apa? Nggak sengaja, bunuhnya nggak ada faktor kesengajaan, akan tetapi terbunuhnya orang tersebut karena kelalaian dirinya, kayak di kendaraan umpamanya sedang nyopirnya itu dia lalai apa, sambil naudzubillah min dzalik mabok umpamanya. Ini kan karena kesalahan dia sampai terjadi kecelakaan. Satu orang laki-laki yang terbunuh harus membayar 1,5 miliar. Kalau enggak kisah sudah. Itu pun berbeda-beda tergantung kasus yang ada. Wa mina adzabu yang ghairiha, masuk kemaksiatannya tangan memukul tanpa adanya hak. Wa ahdur rashwati wa i'ta'uha, ataupun menerima harta suapan atau menyuap orang lain. Wa ikhraqul hayawan illa idza ada, ataupun membakar binatang kecuali binatang itu mengganggu dan tidak ada jalan lain untuk menghindarinya kecuali membakarnya. Kalau mau hewan itu nggak boleh pakai cara dibakar, kayak semut. Mau bunuh semut itu bunuh aja. Kalau memang dia mengganggu, jangan bunuhnya itu pakai cara dibakar, masuk ke dalam kemaksiatannya lisan. Kecuali nggak ada cara ngebunuh lagi kecuali dengan api. Memang nggak ada alat lain selain api, umpamanya macan, ya kan, tahu harimau mengganggu dia, nggak ada tembakan, nggak ada pedang, adanya cuman api doang. Memang nggak mau nih macan, harus anak jebak biar masuk ke dalam api ini, maka membunuhnya itu nggak apa-apa kalau begitu. Tapi dengan adanya hak membunuh. Kalau mengganggu keselamatan dia, bukan iseng-iseng aja, itu bukan.
Wa tahayyana tariqan fid-daf'i wal mutlaqu bil hayawan, ataupun menyiksa hewan. Boleh menyiksa hewan, bukan daripada tangan-tangannya orang yang beriman. Walaibu, bermain dengan nardi, dadu, watobi, sinter, wa kulli ma fihi qimarun, ataupun tiap-tiap permainan yang sifatnya itu berjudi. Hatta ibu sibyani bil jauzi wal qiadi, bahkan permainan anak-anak yang menggunakan kemiri dan qiad, yaitu permainan dengan tulang kaki domba. Ini permainan anak-anak zaman dulu dah. Ataupun bermain dengan menggunakan alat permainan yang diharamkan, katunbur wal robadi wal mismari wal autari, semisalnya tunbur kayak biola, terus rebab, suling atau trompet, dan siter atau kecapi. Ini jadi kaul-kaul yang lebih berhati-hati. Tapi menurutnya Imam Ghazali, yang namanya alat musik selagi tidak melupakan kewajibannya, tidak sampai terlena, sampai melalaikan Allah Ta'ala, maka nggak apa-apa. Tetapi kalau melalaikan sama Allah Ta'ala, itu yang diharamkan. Walamsul ajnabiyyati amdan bi ghairi ha'il, ataupun menyentuh wanita lain dengan sengaja tanpa adanya penghalang, itu pun kemaksiatan tangan. Au bihi, ataupun dengan penghalang, akan tetapi bisyahwatin, menyentuhnya itu dengan syahwat. Pamannya sengaja dipakai uang kembalian, ingin nyentuh doang, terhalangi pakai uang kembalian, tapi menyentuhnya dengan syahwat, itu pun masuk ke dalam kemaksiatannya tangan. Walau ma'ajinsin, yang lebih parahnya lagi, kalau dengan syahwat nggak usah lawan jenis, sesama jenis pun menyentuhnya itu sudah diharamkan. Ya udah, babnya maho ini namanya, babnya orang yang kejiwaannya itu terganggu. Kalau melihat perempuan nggak ada syahwat, giliran lihat batang aja langsung tinggi syahwatnya. Ini naudzubillah min dzalik. Orang yang kejiwaannya itu sudah terganggu, udah nggak normal lagi. Dan kayak orang-orang barat yang memaklumi daripada penyakit ini. Di psikologi itu suatu kelainan. Sudah dinyatakan di dalam bidang psikologi aja, ini bukan bidang agama. Kalau homo lesbian itu kelainan seksual, kamu udah nggak normal. Orang nggak normal apa sakit gitu loh, yang perlu ditangani. Kok bukannya diobati malah didukung, ya tambah sakit yang dukungnya berarti. Sampai naudzubillah min dzalik dah. Itu nyentuhnya aja walaupun sesama jenisnya sudah diharamkan. Au mahramiyah, ataupun menyentuh keluarga kita tapi dengan syahwat, itu pun diharamkan. Nyentuh kakak adik kita, nyentuh umpamanya tante-tante kita, tapi dengan syahwat, ini pun diharamkan. Wa taswirul hayawan, juga menggambar hewan masuk ke dalam kemaksiatannya tangan. Wa man'u zakat, mencegah zakat, au ba'diha ba'dal wujub, ataupun menyembunyikan, mencegah sebagian daripada zakat yang telah diwajibkan. Zakatnya artinya 2 juta, terus kasih 1.900.000 aja lah, yang 100 lumayan buat tambah-tambah penghasilan lagi. Itu pun masuk ke dalam kemaksiatan yang tangan. Wa tamakkuni
au ikhraju ma la yujzi'u au i'ta'uha man la yastahiquha, atau mengeluarkan zakat dengan perihal yang tidak mencukupi sebagai zakat, atau memberikan zakat kepada selain yang menghakinya. Yang namanya asnafu zakat atau para penerima zakat itu ditentukan ada 8 asnaf, ada 8 golongan. Kok zakat kamu berikan kepada saudara kamu yang tidak satu golongan yang disyaratkan seperti fakir, miskin, fisabilillah dan lain sebagainya, seperti orang yang banyak hutangnya dan lain sebagainya lah, daripada asnaf-asnafnya zakat. Kok kamu kasih bukan di golongan zakat ini, itu pun masuk ke dalam kemaksiatan nyata. Wa man'ul ajiri ujratahu wa man'ul mutarri ma yasudduhu. Enggan memberikan upah kepada pekerja. Kita ada karyawan, kok enggak mau kita kasih kerja? Enggak kita kasih upahnya, menunda gaji karyawan pun itu masuk ke dalam kemaksiatan nyata. Bagi seorang yang beriman, bagi seorang mukmin, seorang muslim tidak akan menunda bayaran untuk para pekerjanya. Bahkan kalau bisa sebelum keringatnya itu kering, sudah harus haknya diberikan terlebih dahulu. Wa man'ul mutarri ma yasudduhu. Enggan memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan, sebatas mempertahankan hidup, masuk ke dalam kemaksiatan nyata. Tadi ada orang lain butuh makan, ini buat mempertahankan hidup dia, kok kita nggak berikan, itu pun masuk ke dalam kemaksiatan nyata. Wa adamu inqadhi ghariqin min ghairi udrin fihima. Dan menolong orang yang tenggelam tanpa ada alasan. Wa kitabatu ma yahrumu nutqu bihi, atau menulis perihal yang haram untuk diucapkan. Umpamanya kayak ngucapin kelamin, ya kan? Haram kan, atau perkara-perkara yang diharamkan di bab ma'asil lisan, kok kita tuliskan itu tulisan masuk ke dalam kemaksiatan nyata tangan. Wal khiyanat, berkhianat, wa yadidun nasihati, yang namanya khianat di sini adalah lawan daripada nasihat atau memberikan omongan yang menyesatkan. Wa tashmalul af'al wal aqwal wal ahwal. Khianat pun mencakup perbuatan, ucapan dan perilaku. Faslun. Wa min ma'asil farji, insyaallah akan kita terangkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Ya, Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Malam minggu harusnya ditahan. Jadi kelihatannya selalunya dalam satu ya.